sholatnya perempuan istihadah. Perempuan yang mengalami istihadah, dia masih wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Secara umum, sholatnya perempuan istihadah sama dengan orang yang tidak mengalami istihadah. Yang membedakan adalah cara bersucinya. Ya, kapan sih dia harus mandi dan kapan dia harus berwudu. Kita lihat hadis yang pertama bahwa dia wajib mandi setiap sholat. Ini adalah hadis dari Aisyah bahwa Ummah Habibah binti Jahas ustuhidat sab'a sinin. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwa Ummu Habibah mengalami istihadah selama 7 tahun. Fa'amaraha Rasul Shallallahu alaihi wasallam antar tasil. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mandi suci. Fakanata tasil likuli sholatin. Maka Ummu Habibah ini mandi setiap mau melaksanakan sholat. Riwayat Bukhari. Kenapa para ulama tidak mengambil pendapat ini, tidak mengambil hadis ini? Karena masih ada hadis lain yang lebih kuat gitu ya. Yang kedua, ini adalah ijtihad dari Ummu Habibah, perbuatannya Ummu Habibah sendiri, bukan perintahnya Nabi, karena Nabi hanya menyuruhnya untuk mandi saja. Hadis yang kedua yaitu mandi 3 kali sehari. Kenapa 3 kali sehari? Karena sholatnya dijamak gitu ya. Ini juga dari Aisyah, dia menceritakan, beliau berkata, ustuhidat imra'atun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang mengalami istihadah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa umirat an tu'ajjilal asra wa tu'akhirad duhur. Maka Nabi menyuruhnya gitu ya untuk menyegerakan sholat asar dan mengakhirkan sholat zuhur. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi ini namanya jamak suri. Jadi sholat duhurnya di akhir waktu, setelah selesai salam, adzan asar nih, masuk waktu asar, kemudian dia langsung melaksanakan sholat asar. Gitu. Watagtasillahumma ghuslani, mandi yang pertama untuk sholat asar dan sholat duhur. Kemudian, wa antu akhirul maghribah, kemudian dia mengakhirkan sholat maghrib di akhir waktu, wa tu'ajilal isya, kemudian mempercepat sholat isyanya di awal waktu. Jadi sholat maghrib di akhir waktu, selesai salam, adzan isya, kemudian dia langsung melaksanakan sholat isya. Watagtasillahumma ghuslani, mandi yang kedua untuk sholat maghrib dan isya. Selanjutnya, watagtasili sholati subhi ghuslan. Selanjutnya mandi untuk sholat subuh gitu. Jadi 3 kali sehari gitu ya. Ini adalah hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya adalah mandi sehari sekali. Ini juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tagtasil kulla yaumin marrah, mandi setiap hari sekali gitu ya. Ini juga perkataan dari Ali, dia berkata, al mustahadah idzan qada haiduha, orang wanita yang mengalami istihadah jika telah selesai haidnya, ikta salat kulla yaumin, maka dia mandi setiap hari. Riwayat Abu Dawud. Selanjutnya adalah mandi ketika suci dari haid. Ini juga riwayat dari Aisyah, dia berkata, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubeish ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abi Hubeish datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata gitu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni mra'atun ustahadu. Aku adalah wanita yang mengalami istihadah. Fala athuru afa ada usolah. Aku tidak pernah suci dari keluar darah istihadah tadi, dari keluar darah. Afa ada usolah. Aku tidak pernah berhenti dari keluar darah gitu ya. Maka apakah aku meninggalkan sholat? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, la, jangan, tidak. Innama dzalika irqun. Karena itu adalah pembuluh darah, bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i shalah. Jadi jika waktunya haid gitu ya, mungkin dari kebiasaan, dari warna darahnya menunjukkan bahwa itu haid, fada'i shalah, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, namun jika udah selesai haidnya, mungkin setelah 6 hari atau 7 hari, faghsili an qidam, maka bersucilah, mandi sucilah gitu ya. Tsumma sholli, kemudian sholatlah. Jadi mandinya ketika suci dari haid. Ini juga hadis riwayat Bukhari. Madhabuna, kita lihat pendapat dari para ulama. Ini saya ambilkan dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi dari madhab Asy-Syafi'i, anna taharatal mustahadatil wudu. Jadi cara bersucinya wanita yang sedang istihadah adalah dengan berwudu. Wala yajibu 'alaihal ghusl li syai'in minas sholawati.
Jadi dia tidak wajib untuk mandi suci kalau mau melaksanakan sholat illa marratan wahidatan fi waqtin qita'i haidhiha, kecuali satu kali aja saat haidnya udah selesai. Dan ini adalah perkataan dari mayoritas para ulama pada zaman dahulu maupun ulama masa kini. Wa huwa marwiyun an Ali, dan ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Aisyah radhiyallahu anhum jami'ah. Dan ini juga perkataan dari Urwah bin Zubair, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Selanjutnya, kapan wudhu gitu ya. Kan kalau tadi mandinya sudah nih, yaitu satu kali saja setelah selesai dari haid. Kalau wudhunya kapan gitu ya. Ini lanjutan dari hadis yang tadi. Tsumma tawaddo'i likulli sholatin. Jadi wudhulah setiap mau melaksanakan sholat. Hatta yaji adzalikal waqt. Sekarang kita lihat dari perkataan para ulama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan tatawadda'ul mustahadatu likulli fardin. Setiap mau melaksanakan sholat fardu, wanita yang sedang istihadah harus berwudu. Wa tusalli ma sya'at minan nawafil. Dan boleh dengan wudu tadi dia sholat nawafil juga, sholat sunnah. Jadi misalnya nih, dia wudu, masuk sholat duhur, dia wudu, kemudian dia sholat qobliyah, sholat duhur, dan sholat ba'diyah itu boleh gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia masuk waktu sholat maghrib, dia wudu, sholat maghrib, sholat ba'diyah gitu ya. Nanti kalau masuk waktu sholat isya, dia harus wudu lagi, walaupun mungkin dia belum kentut gitu ya, belum buang air gitu ya. Sedangkan pendapat yang kedua, akhbarana Laits an Rabi'ah annahu kana la yara 'alal mustahadah wudu'an inda kulli sholatin. Mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Rabi'ah bahwasanya dia tidak berpendapat gitu ya, tidak melihat bahwa wanita yang sedang istihadah itu harus wudu setiap mau melaksanakan sholat illa an yusibah hadatsun ghairu damin fatawaddo, kecuali dia mengalami hadas kecuali darah tadi ya, karena darahnya kan ma'fu gitu ya, mau nggak mau ya dia harus sholat gitu ya. Jadi misalnya buang air, menyentuh yang bukan mahram, maka dia harus wudu. Kalau dia tidak berhadas ya dia tidak harus wudu.